Saudara, hasil drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah diumumkan. Hasilnya, saudara, Indonesia masuk di grup C. Indonesia. Skuad Garuda akan berjuang di grup C, saudara, melawan 5 tim kuat di Asia seperti Jepang hingga Arab Saudi. Nantinya setiap tim akan berlaga home dan away atau kandang dan juga tandang. Nantinya 2 tim teratas akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu peringkat 3 dan juga peringkat 4 harus melalui putaran keempat untuk menentukan siapa tim yang akan lolos ke Piala Dunia 2026. Dan ini dia, saudara, hasil drawing lainnya. Kita lihat di grup A ada nama negara yaitu Iran, Qatar, kemudian ada Uzbekistan, Uni Emirat Arab, ada daerah Kyrgyzstan dan juga Korea Utara. Sementara itu, saudara, di grup B ada nama tim negeri gingseng, Korea Selatan, kemudian ada Irak, ada Yordania, Oman, Palestina dan juga Kuwait. Nah, ini dia, saudara, di grup C. Indonesia akan bergabung dengan timnas Jepang, Australia, Arab Saudi, kemudian Bahrain dan juga Tiongkok. Sementara itu, saudara, jadwal pertandingan timnas Indonesia juga telah dirilis. Timnas Indonesia akan memulai pertandingan pada bulan September 2024. Sebelumnya, saudara, Kemenpora dan juga PSSI pun sudah memastikan laga kandang perdana timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar di kota Surabaya. Dan Stadion Gelora Bung Tomo di kota Surabaya, Jawa Timur ini telah dipilih sebagai venue laga FIFA Match Timnas Indonesia. Stadion GBT, saudara, sebelumnya telah dinyatakan memenuhi standar FIFA dan telah menjadi salah satu stadion gelaran Piala Dunia U17 2023. Ini dia, saudara, jadwal yang sudah dirilis. Timnas Indonesia akan memulai laga pada tanggal 5 September 2024 yaitu melawan Arab Saudi. Kemudian pada tanggal 10 September 2024 Indonesia akan melawan Australia. Lalu pada tanggal 10 Oktober 2024 Indonesia akan melawan Bahrain. Lalu pada tanggal 15 Oktober Indonesia akan melawan Tiongkok dan pada tanggal 16 November Indonesia akan melawan Jepang. Kemudian pada tanggal 19 November 2024 perjuangan Indonesia masih berlanjut akan melawan Arab Saudi. Lalu pada 20 Maret 2025 ini Indonesia akan bertanding melawan Australia. Lalu pada 25 Maret 2025 Indonesia akan bertanding melawan Bahrain. Lalu pada 5 Juni 2025 Indonesia akan bertanding melawan Tiongkok. Dan terakhir pada 10 Juni 2025, saudara, Indonesia akan bertanding melawan Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengakui jika timnas Indonesia tergabung di grup yang di atas kertas yang sulit untuk skuad Garuda. Namun Erick meminta kepada timnas untuk tidak kendor. Erick juga menyebut kejutan sering dimunculkan dari tim yang tidak diunggulkan. Harus kita akui berada di grup yang berat. Cuma saya minta kepada pelatih dan juga timnas agar jangan kasih kendor. Ingat, bola itu bundar dan banyak sejarah bagaimana tim yang tidak diunggulkan bisa buat kejutan. Ini kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang kami kutip dari laman pssi.org. Hasil drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk Indonesia telah dirilis, saudara. Indonesia akan jumpa tim hebat Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, dan juga Bahrain serta Tiongkok. Lalu seperti apa peluang timnas di babak ketiga ini dan sejauh mana tim Garuda ini diprediksi akan melenggang? Kita bahas bersama dengan pengamat sepak bola Bung Wesley Huta Galung yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bung Wesley.
Selamat malam Mas Yasir. Ini masuk di grup C Indonesia nih, jumpa dengan tim-tim hebat begitu. Di atas Ya, kertas, seperti tadi kata Ketua PSSI Erick Thohir, ini lawan yang berat. Gini, Anda melihatnya seperti apa? saya sebenarnya menghindari narasi kita masuk grup berat, grup neraka atau lawan Oke, berat. begitu Karena ya? iya, kalau Heeh. kita masuk ke dalam narasi seperti itu, komunikasi kita, berarti kita emang tampil bukan sebagai tim yang layak untuk diadu dengan siapapun di undian. Jadi saya mengurangi narasi itu karena itu masa lalu sepak bola kita lah, kita ngomong grup neraka. Lihat aja Mhm. di Piala Eropa, Austria masuk grup neraka katanya bersama Belanda, bersama Prancis. Austria juara grup tuh gitu. Jadi kita memang belum berpengalaman di Piala Dunia, kita bersama Bahrain belum pernah tampil di Piala Dunia. Jepang sudah 7 kali sejak 1998 kan mereka nggak pernah dari Piala Dunia. Australia dan Arab Saudi sudah 6 kali main di Mhm. Piala Dunia. Tiongkok 1 kali di 2002. Tinggal kita nih sama Bahrain di grup C yang belum pernah main di Piala Dunia. Oke, jadi jangan sampai ini disebut sebagai grup neraka ya, tapi ini sebagai salah satu tantangan begitu untuk timnas Indonesia. Iya, karena kadang-kadang narasi itu kita ciptakan, kemudian kita maju ke medan tempur, itu Mhm. sudah membawa bayang-bayang bahwa kita berada di grup maut. Apalagi kita laga pertama menghadapi Arab Saudi Arab yang Saudi, betul. sebenarnya saya berharap itu terhindar dari Arab Saudi, Kenapa Jepang, begitu? Arab Saudi. Karena mereka gaya bermainnya sudah jauh lebih stabil, mereka Mhm. punya cara bermain yang tidak berubah karena bagaimana mereka main di Piala Dunia juga menunjukkan sesuatu hal yang berbeda. Mereka bisa mengalahkan Argentina di Piala Dunia kemarin. Kemudian saya juga ingin sekali sebenarnya terhindar dari Jepang yang bermainnya sudah sangat sistematis dibandingkan Korea Selatan yang masih duel fisik. Saya Mmm. sebenarnya lebih milih Korea Selatan. Tapi itu sudah terjadi, tinggal kita mempersiapkan diri. Kita punya waktu untuk mempersiapkan diri bagaimana memulai start ini karena kita memulai dengan Mhm. partai away. Kemudian kita home pun kita berat, Australia juga pelanggan Piala Dunia. Lalu kita 2 kali away di bulan Oktober, itu Mhm. juga itu hal yang harus dicermati oleh Sintayong sebagai pelatih. Nah, Oke. bagaimana mempersiapkan tim ini, saya dengar kan ada banyak uji coba untuk mematangkan tim ini karena kan ada pemain-pemain baru lagi yang masuk di tim nasional senior. Apakah Mmm. chemistry ini bisa terbentuk dengan waktu yang singkat? Ujian bagi Sintayong. Oke, ini yang jadi pertanyaan saya selanjutnya. Ini ada pemain baru, kemudian nanti ini timnas juga harus diperkuat begitu. Anda melihat kualitas pemain timnas yang sekarang ini seperti apa dan apa yang harus bisa dimanfaatkan oleh pelatih Sintayong dan juga staf kepelatihan ini? Iya, kita kemarin di Piala Asia kita kalah dari Jepang 1-3. Mhm. Kita kalah dari Australia 0-4 di 16 besar ketika kita pertama kali main. Nah, kualitas kita sebenarnya saat ini ya harus kita nggak boleh bohong. Kita masih menangnya atas tim Asia Tenggara. Tapi prospeknya, progresnya ada, kelihatan kita memberikan perlawanan ketika kita hendak berbicara di tingkat lebih tinggi di Asia. Ini yang harus kita cermati. Tapi apakah tim ini bisa berbicara apa enggak di kejuaraan yang lebih tinggi di kualifikasi ketiga ini, itu yang harus dibuktikan oleh Sintayong. Pilihan Mhm. strategi di era Erick Thohir memperbanyak pemain naturalisasi atau diaspora, Mhm. strateginya adalah ini mempercepat. Tapi bukan tanpa risiko karena tiba-tiba semua perhatian, euforia kita itu seolah-olah akan menjadi beban bagi tim ini karena publik melihatnya ini adalah jalan pintas untuk kita bisa bersaing di Asia. Mhm. Akan condong kemana nanti pola yang dilakukan oleh Sintayong dalam menggodok timnas ini? Lebih kepada formasi dari pemain-pemain baru yang dikombinasi dengan pemain-pemain lama atau lebih pada memperkuat stamina dan juga strategi di lapangan? Semuanya menjadi satu kesatuan ya Mas Oke. Hasir, tapi Tidak bisa link terpisah ya? satu Mhm, link mhm. iya, satu link yang mungkin harus kita tunggu dari Sintayong adalah siapa penyerang yang dia benar-benar dapatkan untuk menjadi penyelesai, goal getter. Orang Mhm. Mangun, apa, Rafa Stoic juga masih masih terus mencari formasi yang pas di dalam 3 penyerangan di depan Mhm. kita. Apakah ada goal getter yang benar-benar didapat dalam fase menjelang 5 September ketika menghadapi
Arab Saudi, ataukah ini dimatangkan? Nah, kalau dimatangkan, seberapa sering mereka berkumpul, seberapa banyak pertandingan yang dijalani untuk mematangkan atau mempersiapkan chemistry di Garuda Chemistry Senior untuk ini. iya, heeh. Karena kalau kita lihat tuh Ya, Bung Wesli kan sebenarnya kan Indonesia kan juga sempat jumpa begitu kan dengan Jepang dan juga Australia di Piala Asia 2023 lalu ya. seperti tadi ada mention gitu. Bisa diambil dari pengalaman itu kah akhirnya bisa diperbaiki untuk persiapan nanti di babak kualifikasi ini? Ya, itu keuntungan kita sebenarnya bertemu Jepang, bertemu Australia karena kita Australia. sudah pernah di Piala Asia. Tapi kan waktu berjalan, pasti komposisi timnya tidak sama persis dengan di Mhm. Piala Asia. Strateginya juga pasti berkembang karena sepak bola sangat dinamis. Ya, tentu tergantung Sintayong. Apakah dia bisa menemukan waktu yang singkat ini untuk Mhm. menaikkan level permainan kita karena kita kalah 1-3 lawan Jepang, kita kalah telak 0-4 lawan Mhm. Australia di Piala Asia. Kalau ini bisa dipetik pelajaran kemudian menambah amunisi, mempersiapkan tim dengan lebih baik, Mhm. kan akan ada peluang Mas Yasir. Tapi Mhm. pertanyaannya kan adalah seberapa sering nih pemain kita yang dari Eropa sana datang berkumpul dan membangun chemistry dalam pertandingan uji coba sebelum tanggal 5 September 5 September ini. 2024. Menarik dari tadi Anda terus menyinggung soal chemistry begitu. Ini sebenarnya menurut Anda jadi salah satu problem yang cukup ya harus jadi perhatian dari Sintayong begitu untuk membangun chemistry tim Garuda. Betul, karena fondasi tim ini itu berbeda-beda. Pemain-pemain kita yang dari Eropa itu punya gaya bermain fondasinya, blueprint yang ketika mereka latihan dari usia dini itu berbeda jauh dengan yang Mhm. Mhm. pemain-pemain kita di Indonesia. Ini yang harus kita kejar sebenarnya, mempercepat kualitas kompetisi kita sehingga bisa bersaing nanti di tingkat internasional dan rekan-rekannya yang dari Eropa sana juga membangun chemistry gaya bermain bola yang Mhm. sama. Kalau kita lihat negara-negara lain, pemainnya banyak main di luar Eropa, tapi basicnya dasar main bolanya sudah kuat Mas Yasir. Jadi Oke. ketika di timnas diketemukan, mereka paham gaya yang dibutuhkan. Baik, kita nantikan seperti apa persiapan dari tim Garuda dalam babak kualifikasi ini dan tentu saja tetap berharap ya Indonesia bisa memenangkan pertandingan pertama nanti. Terima kasih Bung Wesley Utagalung, pengamat sepak bola telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Bung Wesley. Usai jeda saudara, Kompas Malam masih akan kembali dengan informasi. Kedua orang tua Peggy kembali menjenguk putranya yang saat ini ditahan di Polda Jawa Barat.